Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Gambar Teknik 1 untuk program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan materi gambar teknik, yaitu tentang struktur bawah jembatan atau substructure daripada jembatan. Sebagaimana untuk kalian ketahui bahwa bagian struktur bawah jembatan itu pada secara tipikal atau secara konsep itu sama untuk semua jembatan. Jadi komponen-komponennya itu tidak ada yang banyak berubah. Tergantung dari seberapa banyak bentang yang akan dipakai, ya, berapa banyak bentang yang dipakai. Khusus untuk single span atau bentang satu bentang itu tidak ada nanti penggunaan daripada pier, ya, tidak ada pier. Tapi kalau umpamanya bentang itu lebih dari satu, ya, apakah itu 2 bentang, 3 bentang, ya, itu harus ada namanya struktur yang dinamakan dengan pier. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan mengenalkan kepada mahasiswa sekalian bahwa di sini substructure itu akan menyalurkan beban-beban yang diberikan oleh upper structure. Apakah itu nanti dalam bentuk beban tumpuan, ya, atau beban satu satuan. Nanti dari sanalah nanti substructure itu akan mendistribusikan beban-beban atau menopang beban-beban tersebut sehingga tersalurkan ke tanah, sehingga terjadinya interaksi antara struktur dan tanah. Nah, di mana pada substructure itu ada beberapa bagian yang bagian-bagian dasar, yaitu terdiri di sini. Yang pertama kalian akan mengenal yang namanya untuk pertama kali itu adalah namanya wing wall, ya. Di sini ada wing wall. Nah, wing wall itu fungsinya adalah sebagai barrier atau sebagai penahan. Jadi ibaratnya itu dia sebagai penahan, karena biasanya antara jembatan dengan tanah tebing, atau baik itu tebing ataupun nanti berupa berupa timbunan, ya, maka di sini posisi wing wall ini adalah berfungsi sebagai lahan atau sebagai bagian untuk daerah yang akan diberi perkuatan tanah, ya, atau dia ada yang namanya yang diisi dengan tanah atau agregat timbunan, sehingga trase jalan itu nyambung, antara trase jalan dengan jembatan itu ada semacam smoothnya, itu jadi ada semacam tanjakan yang smooth, ya. Kalau umpamanya dia jembatan itu berada lebih tinggi daripada jalan, atau mungkin dia berada lebih sama dengan jalan mungkin, maka itu bisa dikatakan sebagai turunan ataupun mendatar juga, ya. Jadi pada wing wall ini terdapat yang namanya istilahnya material-material timbunan yang akan menghubungkan antara jalan dengan jembatan. Nah, kemudian di atas daripada wing wall atau di atas daripada timbunan itu ada yang dinamakan dengan approach slab, ya. Kenapa itu ada approach slab atau disebut dengan plak injak? Nah, karena ini karena yang lewat itu adalah kendaraan, ya, karena yang lewat itu adalah kendaraan. Struktur yang menopang kendaraan yang ada di jembatan dengan yang setelah melewati jembatan itu akan memberikan suatu beban yang cukup besar, ya. Apalagi perbedaannya itu ada berupa landasannya itu pertama adalah beton, kalau umpamanya jembatan itu berupa beton, dan kemudian akan bertransisi ke bidang yang berupa tanah, ya, atau berupa perkerasan lentur, sehingga untuk mengupayakan tidak terjadi
beban daripada kendaraan itu tidak istilahnya tidak terlalu fluktuatif ketika dia keluar dari jembatan, maka diberikan yang namanya plat injak. Yaitu plat injak ini adalah sebagai transisi daripada beban kendaraan yang melewatinya, sehingga bisa kendaraan itu smooth untuk melewati jembatan, mau masuk jembatan atau keluar daripada jembatan. Nah, kemudian di sini ada talut. Nah, talut ini biasanya sama dengan retaining wall, ya, itu adalah penahan daerah-daerah yang labil di sekitar abutmen, ya, supaya tidak terjadi gerusan, ya, gerusan pada struktur bawah, ya, struktur bawah daripada jembatan. Ya, hal ini merupakan problem yang cukup pelik pada suatu jembatan. Kenapa? Karena kalau umpamanya suatu abutmen tidak diberikan talut yang begitu atau dinding penahan tanah yang begitu kuat, maka abutmen ini akan mengalami gerusan oleh air, terutama yang di bawah jembatan itu berupa sungai, ya. Kalau jembatannya itu berupa yang lewat itu cuman orang atau cuman kendaraan seperti di jalan tol yang sifatnya overpass, nah itu tidak akan menjadi masalah, ya. Tapi yang akan menjadi masalah yang terbesar adalah ketika yang lewat itu adalah air, dan air itu bergerak, ya. Nah, sehingga apalagi pada musim-musim sungai-sungai sekarang sudah mulai debit airnya itu fluktuatif, ya. Ketika musim kemarau itu kering sekali, namun ketika musim hujan terjadi debit air yang cukup besar, maka itu kemungkinan terjadi gerusan itu cukup besar. Maka di sini talut ini akan sebagai proteksi. Nah, kemudian yang menjadi ikon daripada substructure itu adalah abutmen. Nah, abutmen ini adalah sama ibaratnya itu gabungan antara dinding, ya, dinding penahan tanah sama dengan sebuah kolom, ya, kolom. Jadi karena dia sifatnya itu lebar, ya, dan panjang, maka itu dia akan menahan semacam beban tekanan tanah yang berada pada kedua ujung, ya, di sisi-sisi sungai. Kemudian dia juga berfungsi untuk menahan beban beban aksial yang apakah aksial ataupun secara arah longitudinal atau transversal atau secara arah horizontal, itu juga menjadi yang akan ditopang oleh abutmen. Jadi abutmen ini akan menahan beban dari segala arah, ya, dari tekanan tanah, ya, kemudian dari jembatan itu sendiri berupa beban satu satuan atau beban horizontal. Nah, setelah itu di bawah abutmen ini itu akan diikat, ya, akan dilandasi oleh yang namanya pile cap. Nah, pile cap itu apa? Pile cap itu adalah struktur untuk mengikat, ya. Ibaratnya itu sebagai tapak, ya, tapaknya daripada abutmen yang akan mengikat daripada pondasi, ya. Nah, pondasi ini ada banyak, ya, sebenarnya ada pondasi dangkal, ada pondasi dalam, ya. Jadi apapun itu jenis pondasi itu harus punya kepala, ya. Jadi di sini cap itu artinya kepala. Jadi pile cap. Nah, kemudian sebelum kita membahas fondasi, nah apa yang saya bilang dari awal tadi itu adanya pier, ya. Ini pier. Jadi pier ini akan dikasih kalau seandainya dibutuhkan karena strukturnya bentangnya terlalu panjang, ya, bentangnya terlalu panjang dan itu haruskan melebihi bentang lebih dari satu, maka ini diperlukan yang namanya pier. Ya, pier ini ibarat kolom, ya, tapi dia terletak di tengah-tengah bentang jembatan. Tapi biasanya penggunaan pier ini cukup diminimalisir, ya, terutama untuk daerah sungai, karena ketika pier berada di tengah sungai itu resikonya pertama, kalau umpamanya dia strukturnya tidak begitu bagus, maka di sana akan terjadi gerusan dan pier ini akan menjadi titik terlemah daripada jembatan.
Nah, biasanya pier ini akan ditaruh kalau umpamanya biasanya jarang orang akan menaruh pier ini berada di tengah sungai. Paling mereka akan memberikan pier itu berada di sisi tepi sungai, ya, di sisi pinggir sungai, ya, dimana bentang tengahnya itu masih bisa masuk dalam kriteria, ya, seperti pada gambar di samping ini, ya. Mungkin kalian lihat di gambar Golden Gate Bridge ini. Nah, ini di sini adalah pier ini, ya. Di Golden Gate Bridge pada gambar di samping ini adalah pier, ya, tapi dia tidak ditaruh. Ini kan dia melewati samudra, ya, karena di sini nggak ada pier di sini. Nah, bisa saja ini sebenarnya antara ini dengan ini masih ada bentang, ya, masih di sini masih ada yang namanya daerah yang ledokan atau yang turun, ya, atau lereng. Nah, maka di sini ditaruh pier. Ini bisa. Nah, nanti kalau kalian belajar di gambar teknik 2, nah ini kalian akan bahas namanya ini ada nama struktur lain, upper structure, itu namanya pylon, ya, tiang. Nah, ada lagi tiang lagi untuk menahan kabel, tapi untuk gambar 1 kita belum membahas ini. Nah, jadi pier. Setelah beban pier ini juga memberikan menyalurkan beban yang berasal dari upper structure, ya. Upper structure, kemudian dari pier ini akan disalurkan ke pile cap, ya, itu tapaknya. Nah, kemudian dari tapak ini akan menyalurkan ke fondasi, ya, fondasi. Ada banyak jenis fondasi, yaitu ada berupa fondasi tiang pancang, fondasi sumuran, fondasi bore pile, ya. Jarang sekali kalau umpamanya jembatan itu nggak ada, ya, fondasi batu kali, ya. Untuk jembatan itu nggak ada fondasi batu kali. Paling orang akan memakai fondasi sumuran, seminimal mungkin itu orang akan memakai fondasi sumuran. Nah, paling banyak itu memakai fondasi tiang pancang. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa sih gambarnya, karena kita mata kuliahnya gambar teknik, maka saya akan menjelaskan gambar, ya, bukan menjelaskan bagaimana menghitung struktur, ya, bagaimana strukturnya. Tapi untuk kalian mengenal lebih lanjut, nanti ini akan menjadi basic bagi kalian untuk mata-mata kuliah selanjutnya. Ini akan jadi pengetahuan dasar bagi kalian sudah mengenal bagian-bagian daripada jembatan. Nah, untuk pertama, ya, kita coba membahas tentang kepala abutmen. Nah, seperti yang saya highlight di samping. Di sini sudah saya highlight, ya. Di sini sudah saya highlight bahwa posisi kepala abutmen itu tepat berada di bawah girder, ya. Ini jembatan, ya, ini jembatan. Kemudian di sini kepala abutmen. Nah, kepala abutmen ini yang akan berinteraksi secara langsung dengan upper structures. Nah, di sini ini adalah denah, ya. Kalau dilihat dari bagaimana kalian cara melihatnya itu dilihat dari atas ini, ya. Di sini dia, jadi dia melihat dari atas, maka di sini bisa kita lihat ini adalah dinding, ini wing wall, ya. Kemudian di sini adalah di sini ada bearing, ya, bearing plane, ya, ini adalah tempat dudukan, ya. Nah, kemudian ini adalah plat injak, ya. Ini plat injak sebenarnya. Nah, ini di sini baru pada posisi ini adalah girder, ya. Nah, di sini ada penahan beban lateral, ya. Di sini ada penahannya berupa penahan beban lateral. Nah, mungkin bisa kita lihat kalau ini dipotong, ya. Ini CLB, ini ada potongan. Kalau ini dipotong, set, ya, maka dia akan berbentuk seperti ini, ya. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini lantai jembatan. Nah, pada bagian ini adalah lantai jembatan. Nah, kemudian ini ada lateral stopping, ya. Ini biasanya disebut dengan lateral stopping. Ada sedikit menonjol, itu lateral stopping. Dan ini adalah bearing, ya. Ini pada bagian inilah. Karena saya ngambilnya dari jembatan rangka, maka disinilah posisi perletakan yang terjadi. Nah, kalau dilihat dari denah abutmen, ini adalah terus ke bawah. Kalau dikasih shoot projection yang lebih dalam lagi, ini adalah sebenarnya garis putus-putus ini adalah melihat daripada pondasi, ya.
Ini pondasinya adalah pondasi Sumuran dengan lebar ada sekitar 500 meter ya, bukan 500 cm ya kayaknya. Nah, untuk denah kepala abutmen, nah di sini ini lebih ke abutmen ya. Jika dilihat dari secara samping potongannya, abutmen itu dipotong seperti ini, detail sampai ke bawah. Ini adalah kepala abutmennya. Nah, ini abutmennya itu sendiri. Nah, di sini ini adalah pile cap ya, posisinya. Nah, ini dimensinya. Nah, ini bearing ya, sebagai perletakan bearing pad. Nah, ini nanti di sini adalah lateral stoppingnya, di sini juga ada ya. Nah, pada bagian ini abutmennya kalau umpamanya diambil kalau diambil pada bagian tengah abutmen. Kalau dilihat dari sini, kalau ini dipotong ya, maka gambarnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari samping, maka itu akan kelihatan yang namanya wing wall. Ini pada bagian ini di wing wall. Ini kalau dilihat, kalau diambil dari sini, nah maka dia kelihatan gambarnya itu seperti ini. Nah, ini adalah wing wall ya. Bagian ini adalah wing wall. Nah, wing wall inilah yang akan menjadi barrier atau memprotek atau mengikat atau menjadi pinggang daripada nanti di sini nih isi daripada wing wall itu adalah timbunan. Ya, timbunan agregat berupa agregat timbunan ataupun berupa tanah. Nah, jika seandainya abutmen ini kita potong, maka dia akan terlihatlah pembestiannya itu seperti ini. Ya. Jadi abutmen itu pembestiannya itu ibarat kalau di gedung itu bisa disebut dengan shear wall, tapi kalau di jembatan itu disebut dengan abut. Nah, kenapa dia tipis? Ya, sebenarnya kalau untuk dibikin dia satu apa? Karena di sini ada pada bagian kalau umpamanya di sini adalah sungai, ya, sini ada sungai, maka di sini adalah tanah, maka di sini akan ada beban penahan tanah, ya, ada beban tekanan tanah. Nah, inilah yang akan ditahan oleh si abutmen ini selain dari beban yang disebabkan oleh jembatan secara vertikal. Nah, di sini ada beban tanah yang mendorong abutmen ini. Nah, ini bentuk pembesiannya. Kalau ini pembesian tepi karena di sini ada lateral stoppingnya. Oh, ini bagian tengahnya. Pendulangan ini kalau dipotong secara dari dilihat dari samping, kalau dilihat dari depan, ya, kalau dilihat dari sisi sini, ya, ini matanya, kalian lihat dari sini, maka pendulangannya itu akan seperti ini. Jadi pendulangan abutmen itu cukup banyak ya, masif. Nah, ini bentuk tulangan daripada abutmen. Nah, kemudian di sini ada yang namanya potongan DD ya, kemudian potongan E. Nah, ini DD itu diambil dari ya ini ya. Bagian ini adalah potongan DD. Kemudian potongan E itu adalah kepala ya. Ini kepala daripada abutmen. Selanjutnya kita akan berbicara namanya pile cap pada telapak. Jadi pada telapak itu ini daerahnya, ya. Yang abutmen itu adalah ini. Kemudian di sini sebenarnya adalah pile cap. Nah, ini kalau di bangunan atau di gedung itu biasanya juga ada pile cap ya, pile cap. Nah, di sini kalian bisa lihat pile cap ini kalau dipotong ya, dipotong secara vertikal dia akan berbentuk seperti ini ya pada gambarnya. Nah, di sini akan kelihatan pembesian. Kemudian kalau umpamanya lihat dari atas ya, di slice seperti ini, kemudian akan berbentuk seperti ini ya. Dia seperti kubus, tapi sedikit ada trapesiumnya pada bagian atas. Kemudian pada bagian samping ini kalau ini dipotong, nah, dipotong pada bagian ini dan dia akan berbentuk seperti ini. Ya, ini gambar daripada pile cap. Nah, kemudian tadi saya menyebut namanya wing wall ya. Memang mirip seperti sayap. Jadi abutmen itu punya sayap tapi berbentuk beton. Nah, dia pola pembesiannya itu sama dengan dinding shear wall ya, sama dengan abutmen tapi dia lebih tipis.
Ya, lihat dari dimensi ini lebih tipis. Nah, ini nanti akan menahan daripada kalau seandainya mungkin kalau saya gambarkan ini adalah tanah. Nah, ini ada jalan ya. Nah, maka ini adalah timbunan ya. Karena nggak mungkin kita akan mengkonstruksi tanpa menggali ini ya. Ini harus digali dulu, ini harus dikeluarkan dulu ya sampai bersih, kemudian nanti ditimbun lagi ya. Nah, wing wall inilah yang akan menahan daripada timbunan pengisi ini supaya dia tidak meluber atau tidak tembus ke samping ya. Oke, kemudian kalau dilihat dari atas, nah dia seperti ini. Ini kalau dipotong secara melintang dari atas akan kelihatan seperti ini. Kalau dipotong secara vertikal CC ini ya, potongan CC, maka dia akan seperti ini ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di atas daripada wing wall dan pier head itu ada namanya plat injak ya. Nah, plat injak inilah yang nanti akan menormalkan ya. Kalau seandainya di sini ini kan plat lantai jembatan, kemudian di sini kalau umpamanya kendaraan lewat, nah ini akan memberikan gaya yang cukup besar ya, karena di bawah ini akan berbeda ya. Di bawah plat injak itu adalah berupa tanah itu sifatnya lunak ya, lunak. Kalau dipadatkan dia akan ya tidak seperti material yang beton ya, ini di sini. Maka ini akan ada plat injak. Nah, gunanya adalah bagaimana dia mentransformasi beban daripada jembatan itu ketika dia keluar dari jembatan bisa disalurkan ke abutmen ini. Nah, ini bentuk penulangannya. Nah, ini kalau umpamanya dilihat dari samping, kalau dilihat dari atas seperti ini cara penggambarannya. Nah, kemudian yang paling bawah itu namanya fondasi. Ya, jadi fondasi inilah yang akan berperan penting sekali bagaimana di struktur, apakah itu jembatan, apakah itu gedung, apakah itu bendungan. Fondasi inilah yang akan memberikan interaksi kepada tanah ya. Apa jenis tanah, kemudian berapa kedalamannya. Nah, itu akan mempengaruhi daripada jenis fondasi ya. Fondasi itu ada dua, ada fondasi dangkal dan ada fondasi dalam. Nah, pada gambar yang saya sampaikan di ini termasuk fondasi dangkal. Di sini kita menggunakan fondasi sumuran. Nah, jadi detail fondasinya itu adalah seperti ini. Kalau kalian melihat dari fondasi sumuran ya, tahu kalian fondasi sumuran ya, biasanya orang bikin gorong-gorong ya, gorong-gorong kosong itu yang biasanya untuk apa, untuk saluran air. Nah, itu ditanam ke dalam tanah. Nah, kemudian diisi dengan campuran beton ya, pakai semen ya, atau biasa disebut dengan cyclops atau biasa disebut dengan beton tumbuk. Nah, beton tumbuk ini juga diberi pembesian di dalamnya. Jadi seolah dia sudah, jadi istilahnya fondasi sumuran ini, sumuran yang ditanam itu mungkin ibaratnya kalau saya bisa bilang dia adalah backistingnya yang ditanam, nggak dicabut lagi. Tapi diameternya itu cukup besar ya kalau dibandingkan dengan ada namanya lagi bore pile. Nah, prinsipnya sama dengan bore pile, tapi di sini dia sifatnya adalah sebagai fondasi dangkal. Nah, kalau dilihat dari atas fondasi sumuran itu seperti ini. Nah, kemudian bagaimana fondasi itu mengikat, mengikat dengan abutmen. Nah, maka dia besi-besi daripada fondasi sumuran ini harus diikatkan juga pada bagian pada pipe cap. Nah, pipe cap inilah yang akan menghubungkan antara abutmen dengan fondasi. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah pier atau tiang jembatan. Kalau tiang jembatan pier itu ada macam-macam ya. Ada satu dinding penuh ya. Ada berupa tiang, tapi biasanya orang lebih menggunakan tiang. Kenapa tiang? Kenapa tidak seperti abutmen yang dibikin pier itu? Ya karena kalau umpamanya dibikin seperti abutmen, itu bidang yang akan dihempas oleh air itu juga semakin besar ya. Jadi istilahnya submerge-nya itu akan mempengaruhi tekanan air ya. Sehingga kalau mungkin
dibikin dia lebih slim atau lebih banyak ruang bebas untuk supaya air bisa lewat, ataupun ketika banjir bandang dia tidak menjadi penahan daripada debris atau bebatuan atau kayu gelondongan yang dibawa. Nah, itu kalau bisa pier itu jangan dibikin terlalu lebar atau terlalu masif. Nah, jadi pier itu lebih cenderung seperti tiang-tiang, ya, atau kumpulan tiang, dimana pada pier ini juga terdapat, ya, di sini ada pier head, ya, ini namanya tiangnya, dan ini adalah pile cap, ya. Nah, kemudian di sini dia biasanya kalau bikin seperti bulat, ya, tiang pier itu biasanya dibikin seperti silindris, jarang ada yang memakai yang petak, ya. Ya, karena dia kalau silindris itu untuk aliran air ataupun itu bisa smooth, ya, bisa smooth. Nah, ini bentuk detailnya, detail penulangannya tuh seperti ini, ya. Nah, seperti inilah bentuk pier. Pier itu berada di bawah struktur atas, ya, struktur atas. Nah, gunanya kalau dia umpamanya bentang yang diberikan itu tidak melebihi panjang maksimum dari suatu bentang, maka itu dikasih dengan pier. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini materi untuk substructure atau struktur bawah. Kalau umpamanya ada penjelasan yang lebih lanjut atau hal yang ingin kalian tanyakan atau yang tidak kalian mengerti, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Jangan lupa like, share, and comment. Dan nanti habis materi ini silakan kalian lihat latihan terstruktur latihan terstruktur dan latihan mandiri yang akan kalian kerjakan dalam minggu ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Andi Sukri mengucapkan jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.